taufiq al-hidayah wal hidayah wala alihi washabihi ajmain. Abadu. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rezeki kepada kita, nikmat kepada kita, terutama nikmat iman serta Islam, sehingga kita bisa berjumpa di sini, bersua di sini, yang insya Allah di tempat yang sangat dirahmati olehnya. Salawat serta salam kita berdoa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia yang akan memberikan syafaat kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk berada di dalam golongannya. Oke, pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di acara kajian bulanan komunitas muslim Toyhasi. Dan alhamdulillah tadi kita sudah menyelesaikan soal zuhur, terus dilanjutkan dengan acara pertama, dan kita akan masuk ke acara intinya. Nanti acara intinya adalah tausiah dari salah satu ustadz kita yang sudah kita undang dari Tokyo, dan alhamdulillah beliau bisa hadir dan sehat walafiat alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita buka dulu acara kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalamilahi dari Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan surah Al-Anfal ayat 72 sampai 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fit-tini fa'alaykumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa'ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Shadaqallahul alim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan pada orang-orang yang berhijrah itu, mereka itu satu sama lain saling lindung melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tapi mereka belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka
meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu, wahai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah itu, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Iqbal atas pembacaan kalam ilahinya. Semoga kita yang menonton bisa mendapatkan banyak manfaat dari surat yang sudah dibacakan oleh Pak Iqbal tadi. Sebelumnya saya selaku pembicara ingin memberitahukan kepada keluarga rekan-rekan dari Toyhashi bahwa kita alhamdulillah kedatangan tiga tamu, 3 komunitas yang alhamdulillah komunitas ini cukup besar gitu loh, terutama di Jepang. Yang pertama dari yang paling jauh adalah komunitas Muslim dari Tokyo. Sampai siapa? Dari KMI Jepang. Gitu. Jadi ada 8 ya, ada 8 orang ya, rekan-rekan dari KMI Jepang. Terus yang kedua dari ini dari Toyhashi, rekan-rekan dari Futek ada 3 orang. Dan yang terakhir dari yang mau datang nih dari Fujitsu, ada 2 orang ya, 2 aja dari Fujitsu, 8. Oh, ada 8. Ya, selamat datang dan mudah-mudahan dengan kedatangan ini kita bisa lebih mempererat lagi silaturahmi kita, dan semoga dakwah Islam di Jepang khususnya bisa lebih menggema lagi. Oke, untuk acara berikutnya masuk ke acara inti kita, yaitu tausiah dari Bapak Ustadz. Beliau bernama Taufan Setiadipura, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita, dan mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil manfaat dari tausiah yang akan beliau berikan. Dan apabila nanti ada pertanyaan dan sebagainya bisa diberikan setelah materi yang diberikan. Untuk Ustaz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Rekan-rekan muslim Toyhashi sekalian, Alhamdulillah, kita sebelum mulai saya coba lebih detail menyampaikan yang datang dari Tokyo. Alhamdulillah ada beberapa rekan yang datang dari Tokyo. Tentu secara umum kita semua KMI Jepang, dan karena kita memang di Tokyo, kita dekat dengan para pengurus inti dari KMI Jepang. Boleh dikatakan kita pun mewakili KMI Jepang. Kemudian ada beberapa rekan yang ikut. Mungkin pertama kalau disampaikan yang tadi datang duluan, Pak Ade Kunta, oke, tim perintis datang
beberapa saat lebih awal. Kemudian di sini juga ada Ustadz Heli. Jadi beliau pembina kaum muslimin di daerah Saitama. Beberapa Kensusi beliau bina alhamdulillah di daerah Saitama. Dan juga ada unit komunitas muslim Kensusi di daerah Kawaguchi, di daerah Tokyo. Mereka pun membentuk sebuah kelompok muslim bernama Ukhuwah Kensusi Muslim Kawaguchi. Alhamdulillah Kak Mustafa sebagai ketuanya hadir di sini juga. Dan ada rekan-rekan dari Kawaguchi, ya, dari UKM. Kita silakan UKM Kawaguchi. Ukhuwah Kensusi Muslim Kawaguchi. Ada ketuanya Mustafa, ada Mas Chandra, ya, Chandra, dan dari senpainya pembina di senior di Kawaguchi, Kang Novendi. Alhamdulillah. Ya. Ada juga rekan-rekan kampus ya, dari rekan-rekan mahasiswa. Saya sendiri dari kampus Tokodai, Tokyo Institute of Technology. Mas Bunda dari Tokodai satu lagi ada Mas Rizky. Alhamdulillah. Dan ada kampus dari Tokyo, Mas Fatahuddin Tamrin, ya, dari Tokyo, dan beliau juga adalah ketua SPP Kopda Kampung, Mas Fatahuddin Tamrin. Alhamdulillah kita bersyukur pagi tadi bisa meluncur dari Masjid Asakusa. Jam 7.40 kita meluncur. Dan tentu pertama kita mengucapkan jazakallahu atas undangannya dan juga atas hidangannya yang luar biasa. Terkait hal tersebut, jemaah sekalian, rekan-rekan sekalian, mungkin kita mengingat sebuah hadis dalam kitab Muwatta. Imam Malik menukil sebuah hadis qudsi di mana Allah Taala berfirman, wajabat mahabbati man tahabba fiyya wa tajallasa fiyya wa tabaddala fiyya. Allah Taala mengatakan wajabat mahabbati, adalah sebuah keharusan saya mencintai orang-orang ini. Wajabat mahabbati. Jadi ingat, yang mengatakan ini adalah Allah SWT dalam hadis qudsi. Jadi orang-orang berikut ini berhak mendapatkan cinta dari Allah SWT. Maka Allah sebutkan 3 kelompok tersebut. Man tahabba fiyya, siapa yang cinta, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai bukan karena sama-sama orang Sulawesi itu. Bukan karena sekedar sama-sama orang Makassar, bukan sekedar sama-sama orang Sunda, bukan sekedar sama-sama satu kampus, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahabba fiyya, dia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, man tajallasa fiyya, barang siapa yang bermajelis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bermajelis bukan karena ada tujuan-tujuan lain, bukan karena ada tujuan-tujuan lain. Dapat contoh Makassar ya, alhamdulillah. Tapi itu bukan tujuan utama. Tapi kita semoga termasuk ini, man tajallasa fiyya, dia bermajelis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Allah mengatakan wa man tabaddala fiyya, dan barang siapa yang tabaddul artinya memberikan apa yang dia bisa berikan. Tentu kita paham di sini adanya kue-kue, adanya segala yang bisa kita lihat, ya. Itu semua karena ada ikhwah atau karena akhwat yang rela memberikan bagiannya, rela berkontribusi. Nah, disinilah yang semoga kita berharap itu pun termasuk apa yang Ustaz sampaikan dalam hadis qudsi ini, man tabaddala fiyya. Sehingga semoga sebagai renungan awal bagi kita, rekan-rekan yang juga safar dari Tokyo, semoga perjalanan ini karena Allah Taala, dan rekan-rekan yang juga mengadakan acara ini semoga bentuk kecintaan karena Allah Taala. Kita bermajelis karena Allah Taala, dan kita mengeluarkan apa yang kita keluarkan sehingga bisa muncul perkumpulan atau pertemuannya kita seperti ini juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan sekalian, bapak dan ibu-ibu sekalian, seandainya itu saja kita dapatkan kecintaan dari Allah SWT, sebenarnya sudah cukup.
pertemuan kita ini bisa selesai dan kita dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kembali semoga kita bisa menghayati hadis tadi yang bicara Allah SWT. Allah mengatakan wajibat mahabbat, wajib cintaku kepada orang-orang tersebut. Nah kembali mari kita semoga ini semua berkumpulnya ada bentuk kecintaan kepada Allah SWT, kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, kita bermajelis karena Allah SWT, dan kita mengeluarkan, berkontribusi, kita berkorban juga karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut juga terkait dengan kehadiran dan juga acara ini, kita mendapat kabar tentang rencana kaum muslimin di Toyoasi untuk membentuk sebuah keluarga muslim atau keluarga masyarakat Islam Toyoasi. Itu sekedar mengulas untuk apa kemudian kita punya perkumpulan seperti ini. Kenapa kita harus punya perkumpulan seperti ini? Kenapa rekan-rekan Yesus di Kawaguchi punya UKM Kawaguchi? Kenapa secara umum kita memiliki keluarga muslim, keluarga masyarakat Islam Indonesia? Setidaknya rekan-rekan sekalian, sebagai diantara jawabannya, tentu kita melakukan sesuatu itu supaya terhindar dari sebuah kerugian. Ini aturan main umumnya. Kita melakukan sesuatu sebaiknya membuat tidak terhindar dari sebuah kerugian. Maka terkait hal ini, kita ingat sebuah ayat, sebuah surah yang singkat di juz Amma. Surah yang singkat yang tentang surah tersebut masyhur dinukilkan kalam dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu hadhihi surah lakafatkum. Lau ma anzalallahu hujjatan illa hadhihi surah lakafatkum." Seandainya Allah setelah tidak menurunkan hujah bagi umat manusia selain surah ini, maka cukup. Jadi seandainya hanya Allah menurunkan surah ini, maka itu sudah cukup. Surah tersebut adalah surah Al-Asr. Allah SWT berfirman di surah Al-Asr, wal asr, demi waktu. Sebagaimana demi waktu asar secara khusus Allah SWT bersumpah. Dan kalau Allah bersumpah, maka tentu yang datang setelahnya adalah hal yang urgen, hal yang penting untuk diperhatikan. Maka setelah sumpah Allah SWT mengatakan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya kita semua manusia lafi khusrin. Lafi khusrin itu berbeda dengan fi khusrin. Jadi mungkin kita bayangkan seandainya bunyinya innal insana fi khusrin, sebenarnya manusia dalam kerugian. Tetapi Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, betul-betul berada dalam kerugian. Allah menekankan sesungguhnya manusia betul-betul ada dalam kerugian. Tentu kembali bahwa kita berkumpul, kita berjamaah, kita berkoordinasi supaya selamat dari kerugian. Salah satunya apa yang Allah isyaratkan dalam ayat dalam surah ini. Kita semua berada dalam kerugian. Tapi alhamdulillah Allah SWT memberikan solusi kecuali maka Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terkait dengan ayat ini, mungkin kita langsung minta tolong kepada seorang ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid menulis sebuah bab tersebut bernama Babul Jihad, bab tentang jihad. Dalam bab jihad tersebut beliau membagi yang paling penting jihad yang perlu dilakukan adalah jihadun nafsi, jihad pribadi, jihad dalam tataran pribadi. Ya, jihad dalam tataran pribadi diambil dari berdasar kepada ayat di surah Al-Asr tadi. Ya, maka jawaban pertama mungkin sekedar memberi jawaban keyakinan kita. Kenapa kita perlu berkoordinasi? Karena kita perlu saling menyelamatkan. Karena kita perlu saling menjaga agar setiap kita betul-betul melakukan jihadnya masing-masing. Betul-betul setidaknya pada level pribadi melakukan jihadnya masing-masing.
Nah, jihad apa ini yang perlu kita lakukan? Berangkat dari surah Al-Asr tersebut, maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan jihad pertama yang perlu dilakukan oleh setiap manusia adalah jihadul ilmi. Jihad supaya dia bisa mendapatkan ilmu Allah SWT. Jihad supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia mengetahui, apa yang harus dia kerjakan. Inilah al-ilmu. Sehingga dalam konteks ini, kenapa kita berkumpul? Supaya memang kita bisa saling tolong menolong, agar diantara kita bisa saling mengingatkan, bisa menjadi wadah untuk menuntut ilmu, menjadi wadah tempat kita untuk saling berjihad menambah ilmu Islam. Inilah diantara esensi kenapa kita perlu membuat sebuah koordinasi, kenapa kita perlu berkumpul. Karena kita harapkan orang-orang yang terkumpul dalam perkumpulan ini mengambil manfaat. Manfaatnya adalah dia bisa menjalankan jihadnya, dia bisa menjalankan sesuatu yang membuat dia tidak rugi. Ya. Maka yang pertama adalah dia bisa melaksanakan atau dia bisa menuntut ilmu. Ya. Ini berangkat dari surah Al-Asr tadi, yaitu al-iman, ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Para ulama sering mengaitkan iman dengan ilmu, karena tidak ada keyakinan tanpa ilmu, tidak ada keyakinan tanpa adanya ilmu, tanpa adanya pengetahuan. Sehingga ini secara pribadi dan kemudian secara berjamaah kita berusaha agar pribadi-pribadi ini betul-betul menambah ilmunya, setidaknya memiliki ilmu yang memang harus dia ketahui. Ya. Maka itulah diantara hal yang utama kenapa kita perlu berkumpul. Karena secara pribadi kita harus berjihad menuntut ilmu. Tentang keutamaan ilmu ini, kan sekalian bahwa secara mendasar Allah SWT, Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sehingga tentu berdasarkan ini setiap kita diusahakan bersemangat untuk menuntut ilmu, mengejar ilmu Islam. Bahkan ada sebuah hadis dengan lafaz yang juga begitu luar biasa. Nabi kita masalah mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi orang tersebut, yufaqihu fid din, maka di antara cirinya Allah membuat dia faqih dalam masalah agama. Yufaqihu fid din. Jadi dalam hadis ini Allah sama Nabi kita mengatakan, man yuridillahu bi khairan, siapa yang Allah kehendaki bagi fulan tersebut, bagi orang tersebut kebaikan, maka apa yang akan Allah lakukan kepada dia? Yufaqihu fid din. Allah mengizinkan, memberi taufik kepada dia untuk belajar agama Islam. Pertanyaannya, apakah kita cukup yang belajar kita saja? Apakah cukup yang belajar hanya Pak Ihsan, hanya Mas Iqbal, hanya sebagian orang? Tentu tidak. Kita ingin belajar. Semua kita adalah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan proses pembelajaran Islam ini tidak hanya terjadi pada pribadi tertentu, tapi juga dilaksanakan oleh kaum muslimin. Untuk itulah kembali ini di antara jawaban kenapa kita perlu berkumpul, kenapa kita perlu bertawun. Karena wadah seperti ini sangat penting untuk menjadi wadah belajar, wadah untuk saling menasihati. Ya, kita bisa saling belajar satu sama lain. Jadi ini mungkin yang pertama. Secara pribadi, mari kita ingat keutamaan ilmu ini, dan secara berjamaah, mari kita buat wadah yang bisa menjadi tempat untuk kita menuntut ilmu. Sehingga kalau ada orang datang ke daerah Toyohashi untuk keperluan apapun dia, seorang muslim, baik belajar, bekerja ataupun apapun, kita punya wadah yang membuat dia kemudian bertambah ilmunya. Ini diantara tujuan yang sangat mulia. Sehingga dengan tujuan ini menjadi guidance, menjadi arahan ke depannya, bahwa perkumpulan ini jangan hanya diadakan kemudian ada, tapi tidak ada perannya.
Maka ini diantara peran yang sangat penting, bagaimana perkumpulan atau keluarga ini adalah keluarga yang mendukung anggota keluarganya untuk belajar Islam. Keluarga yang semakin banyak orang berkumpul dengan keluarga tersebut, dia semakin banyak ilmunya. Karena apa? Karena tadi, karena dengan begitu kita membuat orang tersebut adalah orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu. Jadi kalau bisa diingat, baik diingat, setidaknya maknanya bahwa Nabi kita Muhammad mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi orang tersebut, akan Allah buat dia faqih dalam masalah agama. Dia mengerti dalam masalah agama. Minimal dia mengerti apa yang harus dia lakukan, apa kewajibannya kepada Allah Taala, apa kewajibannya kepada dirinya sendiri, apa kewajibannya kepada keluarga, apa kewajibannya kepada masyarakat. Dan Islam menerangkan hal ini. Dan ini perlu disebarluaskan. Jangan sampai ada di antara kita, keluarga kita, sesama kaum muslimin, tetapi tidak tahu hak Allah SWT. Dia hidup dengan segala kenikmatannya, tapi tidak tahu hak Allah SWT. Dia mengabaikan sholat, ya, misalnya di antara amal sholat. Jadi rekan sekalian, maka ilmu semoga menjadi di antara hal yang begitu kita perhatikan, ya, bahwasanya kita secara pribadi kaum muslimin yang ada di Toyohashi secara pribadi memiliki semangat yang tinggi untuk mempelajari ilmu Islam, ya, ilmu Islam yang dengannya kita tahu tadi hak Allah SWT, hak Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, dan berbagai ilmu lainnya. Jadi ini yang pertama terkait dengan kewajiban seorang muslim, jihad seorang muslim pada level pribadi, dan juga bagaimana kita berkumpul supaya memang kewajiban pribadi ini bisa sama-sama kita saling melengkapi. Jangan sampai ada yang lalai. Di sini perlu saling melengkapi. Yang kedua, jihad seorang muslim yang dengannya dia selamat dari kerugian, sebenarnya Allah sebutkan amanu wa amilus shalihat, dan orang yang beramal. Maka kembali, ilmu tentu tidak cukup hanya ilmu, ya. Ilmu tidak untuk ilmu itu sendiri, tapi ilmu adalah untuk diamalkan. Ilmu adalah untuk diamalkan. Bahkan banyak sekali ancaman kepada orang yang berilmu tetapi kemudian dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Dan tentu kita pahami berkah dari ilmu itu akan dicapai juga dengan mengamalkannya. Ilmu tentang sedekah, tentu dia akan menjadi berkah, kebaikan bagi dia dan juga kebaikan bagi orang lain yang mendapat sedekah ketika dia bersedekah, ya. Maka ini usaha atau jihad yang kedua adalah jihad secara pribadi, kita bisa melaksanakan amal saleh secara jamaah. Kita bagaimana saling menasihati. Ketika sebagian kita alhamdulillah bisa ikut sholat berjamaah, kenapa kita tidak ingatkan rekan lain? Kenapa kita tidak coba dalam keluarga ini, namanya keluarga, dia saling mengingatkan, keluarga saling peduli. Kalau dia sudah bisa sholat berjamaah, dia sudah bisa melaksanakan amal-amal soleh, kenapa kita tidak ingatkan rekan-rekan yang lain? Karena mereka juga keluarga kita. Nah, kembali perjuangan seorang muslim secara pribadi kedua adalah mengamalkan apa yang dia telah ilmui, apa yang telah dia ketahui, dia coba amalkan. Ulama zaman dulu mengatakan, di kalangan kami katanya, orang yang tidak mengamalkan 1/10 ilmunya itu sudah orang yang buruk di masyarakat mereka. Ini di zaman dulu, zaman ketika ilmu dan juga amal saleh menjadi tradisi umat Islam. Jadi 1/10-nya saja dia tidak amalkan, itu sudah jelek. Tapi mungkin saat ini mengamalkan 1/10-nya saja itu sudah luar biasa. Jadi bukan, kalau dulu tidak mengamalkan 1/10-nya itu sudah termasuk orang yang tidak baik di kalangan masyarakat. Tapi sekarang dengan begitu besarnya fitnah, maka mengamalkan 1/10-nya saja itu sudah luar biasa. Dan ini bisa kita coba evaluasi. Siapa di antara kita yang tahu keutamaan tahajud? Mungkin banyak. Tapi kalau pertanyaan diganti, siapa di antara kita yang bertahajud? Siapa di antara kita yang tahu keutamaan sholat duha? Lalu siapa yang sholat duha?
siapa yang tahu keutamaan sedekah dan lain-lain. Artinya ada jihad yang masih secara umum masih sepi pengunjung. Berilmu sepi, tetapi beramal jauh lebih sepi. Kajian ilmu sepi, tetapi medan amal jauh lebih sepi. Dari sinilah bagaimana kita perlu saling nasihat menasihati. Bagaimana kita perlu saling menguatkan satu sama lain. Ya. Kembali, keluarga ini adalah keluarga yang saling mengingatkan amal-amal soleh untuk diamalkan. Ya. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita bisa secara pribadi berusaha mengamalkan. Ya. Alhamdulillah sebenarnya secara umum kita hidup di lingkungan yang cukup baik ya, secara umum. Kalau kita perhatikan sejak kecil banyak sekali amal soleh yang diajarkan kepada kita. Itu saja sebenarnya kalau kita evaluasi dan kita inventarisir apa yang perlu kita lakukan, insya Allah akan banyak perubahan. Dan kita ketahui, kita coba lihat dan kita bandingkan dengan apa yang kita amalkan. Yang ringan-ringan. Jangan dulu buat yang belum nikah, jangan dulu keutamaan nikah karena mungkin berat. Itu pun ada tentu itu sebuah keutamaan dan ditunggu amalnya, ditunggu laksanaannya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, setelah itu menurut Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya tersebut adalah jihad untuk mendakwahkan Islam. Setelah dia mengamalkan, setelah dia mengilmui, dia kemudian mengamalkan, bagaimana dia menyampaikan itu kepada orang lain. Dan ini pun tentu sebuah keutamaan. Bagaimana tidak utama? Pertama, dakwah ini adalah jalan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam ayat Al-Quran di surah Yusuf, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalan Nabi Muhammad SAW." Mungkin ada di antara kita yang menjadi engineer, ada yang menjadi businessman, ada yang menjadi lain-lain, tapi kita semua adalah umat Muhammad SAW. Kita semua mengidolakan Muhammad SAW. Dan kalau kita tanya, apa itu jalannya Muhammad SAW? Maka jawabannya adalah berdakwah, menyebarkan ajaran Islam, menyebarkan ajaran Islam yang telah kita ketahui dan kita nikmati ajaran tersebut dengan mengamalkannya. Ya, maka itulah yang kita sebarkan. Jadi pertama, dakwah adalah jalan hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya tentu dakwah adalah memang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perintah Allah melakukan dalam banyak ayatnya, ud'u ila sabili rabbika, ud'u ila rabbika, ud'u ila sabili rabbika. Allah menyeru kita panggil orang-orang kepada jalan Allah SWT. Sampaikan ajaran Islam kepada orang-orang. Ya, jadi kalau ini perintah dari Allah SWT, tentu itu adalah kebaikan. Ya. Dan yang ketiga tentang keutamaan dakwah, perkataan berdakwah sendiri, menyampaikan dakwah sendiri secara zatnya memang ada perkataan yang terbaik. Allah mengatakan dalam Fussilat, ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita berdakwah. Bagaimana kita berdakwah. Sebenarnya terkait yang ketiga ini tentu secara pribadi kita mencoba dan kita pun berjamaah. Karena apa? Karena dakwah pun bukan urusan yang mudah. Bagaimana menyampaikan kepada orang-orang, bagaimana mengajarkan kepada orang yang belum tahu, ini pun bukan urusan yang mudah. Bukan urusan yang bisa dijalankan sendiri-sendiri. Ya, bukan urusan yang bisa dijalankan sendiri-sendiri. Bahkan para ulama mengambil faidah dari surah Yusuf itu sendiri. Kalau kita teruskan bacaan surah Yusuf tadi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah. Ada beberapa kaidah di situ. Beberapa hal penting. Pertama, dakwah perlu dilandasi ilmu. Maka kita keluarga ini perlu menjamin, perlu berusaha agar anggota-anggotanya yang berdakwah melandasi dakwahnya dengan ilmu. Jangan ada anggotanya yang berdakwah sembarangan tanpa ilmu, karena berbahaya bagi keluarga ini sendiri. Dia berani dakwah apalagi ke non muslim, tapi tanpa ilmu, jangan-jangan menjadi fitnah bagi keluarga ini, keluarga dalam artian Islam. Maka demikianlah kita berkumpul agar anggota keluarga yang mau berdakwah menjalankan kewajiban pribadinya,
memiliki bekal ilmu. Ini juga diantara PR. Jadi kalau nanti kita berkumpul dalam wadah KMIT ataupun wadah lain-lain, maka diantaranya perannya yang harus adalah membekali anggota ini. Karena anggota keluarga itu lebih utama kalau dia berdakwah. Tapi kalau dia mau berdakwah, dia harus berilmu. Siapa yang ngasih ilmunya? Kalau dia belajar sendiri tentu akan susah. Maka ini diantaranya. Lalu kalau kita lanjutkan lagi, adu ilallah yang ala basiratin. Lanjutannya, ana wa man ittaba'ani. Sebagian ulama mengatakan inilah terjadinya kerjasama antara Rasulullah SAW dan pengikutnya. Dan kalau kita perhatikan dalam dakwah Nabi kita Muhammad SAW pun begitu. Nabi Muhammad SAW dengan pengikutnya bertawun dengan para sahabat bertawun, ya, bagaimana berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tentu perlu bertawun. Disitulah kita perlu berjamaah, kita perlu berkumpul sesama kaum muslimin. Ya. Jadi jemaah sekalian, rekan-rekan sekalian, bapak dan juga ibu-ibu sekalian, dari pembahasan tadi saja setidaknya ada 3 ya PR, dan juga semoga menjadi niat kita bahwa berkumpulnya kita, lahirnya sebuah keluarga masyarakat Islam dimanapun itu, pada level apapun, dia setidaknya memiliki beberapa fungsi tadi. Dia memiliki beberapa fungsi untuk mendukung bertambahnya ilmu para anggota keluarga. Karena ilmu adalah penting. Jadi jangan hanya keluarganya muncul, tetapi anggotanya tidak dipedulikan ilmunya. Ilmunya, pemahamannya seperti apa, tidak ditambah ilmunya. Nah ini kurang baik, keluarganya tidak kurang baik. Ya. Tentu perlu ada bagaimana kita pikirkan supaya aplusan ilmu kepada keluarga tersebut bertambah. Yang kedua, bagaimana keluarga ini mengarahkan anggota keluarganya supaya mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Ya, sehingga akhirnya kita menjadi masyarakat, menjadi keluarga yang memang terbiasa dengan amal soleh, terbiasa dengan kebaikan. Yang ketiga juga terkait masalah dakwah, bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang bisa membekali anggota-anggotanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ilmu, amal dan dakwah ini menjadi PR untuk bisa didukung oleh keluarga ini, didukung oleh keluarga ini. Yang terakhir sebenarnya adalah sabar. Coba akan kita sampaikan di bagian yang kedua, yang terakhir. Artinya dengan berkumpulnya kita secara lebih khusus ya terkait dengan sabar. Jadi kita memang perlu saling sabar secara pribadi dan juga secara berjamaah. Jadi jihad yang keempat adalah bagaimana kita bisa bersabar dalam 3 hal tadi. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkannya, dan sabar dalam mendakwahkannya. Untuk 3 tersebut, dan ini juga penting, sabar untuk tetap berjamaah. Ini juga penting. Karena nanti kan tentu masing-masing punya bawaan beda-beda. Orang Makassar sangat beda dengan orang Jawa. Orang Makassar kalau tidak senang ya dia langsung bilang. Orang Jawa mungkin jaga wibawa. Ketemu orang Sunda suka bercanda. Ini beda-beda orang-orangnya. Maka perlu kesabaran. Berkeluarga, sebagaimana berkeluarga secara suami dan istri, harus bisa saling menerima kekurangan. Ini pun juga yang penting agar perahu untuk bisa sama-sama menuntut ilmu, sama-sama beramal soleh, sama-sama berdakwah ini jangan cepat kalah. Karena masing-masing ingin membawa bawaannya sendiri. Perlu sabar, sabar untuk 3 tadi ya. Ini satu hal, sabar untuk menuntut ilmu, beramal soleh, dan sabar untuk berdakwah. Tapi ada sabar lain adalah sabar untuk tetap bersatu. Sabar untuk bahwa kita ini sama manusia. Kita ini bukan keluarga malaikat, keluarga manusia. Apa maksudnya manusia? Apa bedanya manusia dan malaikat? Ya manusia salah. Anda jangan berpikir ketika kita berkeluarga dengan namanya begitu keren, keluarga masyarakat Islam, maka masyarakat ini keluarganya adalah keluarga orang-orang yang tidak pernah salah. Sehingga ketika ada salah langsung kita
kok kamu melakukan kesalahan, keluar dari keluarga ini. Ini tidak boleh begitu, karena kita berkeluarga dan kita harus sabar. Karena keluarga ini adalah keluarga manusia, bukan keluarga malaikat. Bukan keluarga malaikat yang semuanya benar, tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, ini sabar yang kedua, yaitu bagaimana kita bersabar untuk tetap berjamaah, untuk tetap bersatu. Ya, tentu ada unsur tanasuh di sini, saling menasihati, tidak membiarkan tapi menasihati demi kebaikan keluarga ini, ya, demi kebaikan dari keluarga ini. Tiga hal tersebut mungkin berapa itu bisa dicukupkan? Ya, saya pikir terkait dengan secara pribadi tugas-tugas kita untuk menuntut ilmu, untuk bisa beramal dan untuk tetap bersabar, dan juga secara kelompok, secara berjamaah, bagaimana kita berusaha agar anggota-anggota keluarga kita bisa melaksanakan tiga hal tadi, ya. Plus yang keempat yaitu bersabar dalam tiga hal, dan juga bersabar untuk tetap bersatu. Ini penting, ya. Ini penting dan mungkin perlu disampaikan. Terkadang tetap bersatu atau tidak bersatu itu bisa terjadi perselisihan, bisa terjadi saling acuh. Artinya begini, mungkin dia tidak sabar, maka dia marah. Ini satu hal. Tapi ada hal lain yang juga tidak baik. Dia tidak sabar, dia tidak marah, tapi dia apatis. Dia tidak peduli. Nanti KMIT mau ngapain ya terserah. Saya marah. Dia marah kepada kelompok itu, kepada keluarganya. Bentuk marahnya dengan cuek. Ini tidak kita harapkan. Kita harapkan anggota keluarga ini peduli kepada keluarganya. Kalau ada yang menurut dia baik, maka dia berusaha menasihati dan dia sabar supaya keluarganya berubah. Jangan dia berusaha menasihati kemudian dia tinggalkan, dia marah-marah, baik marah-marah secara eksplisit maupun apatis tadi. Ya. Ini tentu tidak kita inginkan. Kita lihat banyak sekali, bukan banyak ya, kita takut keluarga itu lahir tetapi tidak ada orang-orang yang membangun keluarga tersebut. Untuk membangunnya perlu semangat berkontribusi, semangat bekerja sama, saling sabar tadi menerima kesalahan satu sama lain. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. 30 menit mungkin cukup ya, meskipun tadinya Pak Isan bilang 2 jam tapi terlalu lama. Jazakumullah. Oke, terima kasih untuk Ustaz atas sedikit tausiahnya yang alhamdulillah bermanfaat. Yang tadi kita bisa ambil adalah poin besar yang diberikan oleh Ustaz adalah ilmu, amal, dan dakwah. Mungkin kita sebagai individu, tentu kita yang berada di sini tentu sudah berilmu, tentu kita sudah berilmu dan sering beramal, dan mudah-mudahan juga kita bisa juga mendakwahkan apa yang ada di dalam diri kita. Dan terkait dengan poin yang kedua dan poin yang keempat tadi Ustaz menjabarkan tentang sabar, itu sangat berkaitan sekali dengan cita-cita kami di sini. Cita-cita kami di sini yang ingin membentuk sebuah keluarga agar kita bisa berdakwah bersama-sama. Ya tadi kita individu dakwah ke satu orang, dan itu cukup waktu yang lama ya Pak ya. Dan insya Allah dengan terbentuknya sebuah keluarga yang baru ini, yang insya Allah yang hari ini akan dideklarasikan, dakwah kita akan lebih cepat dan akan lebih terasa, khususnya di Hasyim. Oke, untuk forum, apabila ada pertanyaan atau pendapat, silakan Pak Hasman. Gak usah pakai mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hatma. Ada poin penting yang menurut saya menarik dari apa yang disampaikan Pak Ustadz, yaitu mengenai keragaman. Di Toyasi sendiri kita banyak unsur, ada pelajar, ada pekerja, dan seterusnya. Nah, sedangkan kita punya tanggung jawab 3, yaitu ilmu, amal, dan dakwah. Nah, 3 tadi dengan keberagaman bagaimana nanti untuk kedepannya apa yang harus kita lakukan seperti itu Mas? Demikian itu.
belum menjawab Pak. Bagaimana cara mensinergikan ilmu, amal, dan dakwah dalam sebuah keberagaman? Yang saya pahami dari pertanyaannya mungkin masalah prioritas ya, atau bagaimana kita memulai dengan keberagaman ini. Karena ilmu, lalu ilmu apa? Apa mau ikut memenuhi ilmu teman-teman yang sudah tinggi, atau mulai dari teman-teman yang misalnya start, katakanlah kalau baca Al-Quran ya, apa kita mau teman-teman yang sudah Iqra 6 atau kemudian Iqra 1. Nah ini terkait teknis tentu bisa dibicarakan terkait keberagaman tersebut. Alangkah baiknya kalau semua kebutuhan anggota keluarga ini bisa dilaksanakan. Tentu ini yang alangkah baiknya. Tapi tentu ya hidup tidak semudah itu, banyak keterbatasan. Nah, yang paling penting kita mulai dengan yang penting. Nah, ini misalnya kita secara umum tentu kita perlu sampaikan ilmu tentang hal-hal yang wajib diketahui. Buat rekan yang sudah tahu, di sana perlu sabar. Mungkin dia sudah Iqra 6 tapi karena kajiannya sepekan sekali, waktunya sekali, ya kita tidak bisa buka kelas Iqra 1 dan Iqra 6. Yang bisa kita buka kelas Iqra 1. Disitulah yang saya maksud diantara bentuk kesabaran. Karena yang sudah Iqra 6 mungkin perlu sabar untuk ikut meramaikan pelajaran Iqra 1. Disinilah yang juga terkait keberagaman tersebut ya. Karena mungkin ada rekan-rekan yang sudah sangat mengerti, dia perlu paham juga ada teman-teman yang mungkin rukun Islam itu juga masih perlu banyak diulang-ulang. Ini terkait keberagamannya. Jadi kita tentu diharapkan punya prioritas ilmu, amal, mana yang perlu kita lakukan, termasuk juga dakwah bagaimana yang kita prioritaskan. Ini bisa dibahas di musyawarah secara umum. Jelas ada prioritas jamaah, prioritas kelompok. Yang perlu dipahami dari mengambil prioritas adalah adanya sesuatu yang menjadi tidak prioritas. Misalnya prioritas kita kalau kumpul hari Ahad dari waktu saja. Dengan memilih prioritas, konsekuensinya adalah ada yang tidak prioritas. Maka di situ kembali perlu kesabaran. Yang ternyata Ahad dia tidak bisa, tapi kebetulan cuma dia yang tidak bisa. Nah ini juga jangan ngambek. Ini hanya terkait contoh waktu ya. Artinya kita bisa melihat yang prioritas menurut musyawarah keluarga tersebut. Dan terkait musyawarah terkait prioritas perlu dipahami pasti ada yang tidak terakomodir. Inilah perlu sabar. Detail mungkin bisa dibahas di musyawarah dengan rekan-rekan sekalian. Hanya perlu kebersamaan ini insya Allah beres. Kalau memang siap ikut kepada musyawarah tersebut, terutama juga ikut kepada kepemimpinan musyawarah tersebut. Ini yang bisa saya pahami dan saya coba jawab. Tentu ini sesi diskusi ya. Pak Heli atau rekan lain yang punya pengalaman bisa menambahkan. Oke, syukran atas jawabannya Ustaz. Gimana Pak? Untuk yang lain ada pertanyaan atau pendapat? Kalau untuk ibu-ibu, bila ada pertanyaan bisa ditulis di saling kertas, nanti bisa jawab ke depan supaya nanti bisa dibacakan. Yang lain? Pak Subhan mungkin? Oke, dari Mas Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis dari Pendidiku. Tadi disampaikan bahwa dakwah tanpa ilmu itu bisa menimbulkan fitnah gitu. Nah, pertanyaannya standar ilmu atau amalan seperti apa yang kita kuasai baru boleh kita berdakwah gitu. Masalahnya kalau kita ngajak teman-teman untuk berdakwah itu biasanya jawabannya nggak mau gimana lagi dong, saya sendiri aja kayak gini gitu. Jadi banyak tolakan gitu. Nah, standar ilmu atau amalnya bagaimana kalau kita itu berdakwah. Ya, ada semoga pertanyaannya. Saya coba
Pertanyaannya sangat baik ya. Itu standar ilmu seperti apa supaya kita bisa berdakwah atau bisa menerangkan? Secara general memang standarnya tinggi, yaitu perlu, kalau dikuantifikasi, dia perlu 50% lebih ilmu. Tinggi ya? 50% lebih ilmu. Jadi untuk bisa menyampaikan, dia perlu 50% lebih. 50% lebih. Tapi alhamdulillah, yang 50% itu apa? Seorang mengatakan, seorang ketika ditanya dan dia tidak tahu, lalu dia menjawab, la adri, saya tidak tahu. Itu 50% ilmu. Maka yang pertama yang perlu dijaga adalah asidqu, jujur. Kalau yang tidak tahu ya bilang tidak tahu. Maka ini sudah 50% ilmu. Maka yang kita khawatirkan, orang yang tidak tahu tapi dia merasa tahu, kemudian dia ngomong-ngomong. Artinya dia berdusta. Dia pun menyampaikan sebenarnya nggak yakin-yakin amat sih. Tapi ya karena ditanya, saya jawab. Ini yang akan menimbulkan fitnah. Jadi 50%-nya adalah minimal kita punya hasilku, atau istilah perlu kita amanatul ilmi, amanah ilmu. Jangan menjawab kalau memang tidak tahu. Dan ini sudah 50%. Di secara kuantifikasi tinggi, dan memang tinggi. Bisa memiliki sifat ini tidak mudah. Bisa memiliki sifat ini jadi tidak mudah. Seseorang datang kepada Imam Ahmad, ya, dia datang membawa 40 pertanyaan dari kampungnya. Imam Ahmad jawab 3. Dia tanya, ya Imam, saya dari kampung datang ke sini kepada Imam besar seperti Anda, bawa 40 pertanyaan, cuma jawab 3. Semua bilang, ya kata sebenarnya Imam Ahmad cuma bisa jawab 3, mau apa lagi? Sekali Imam Ahmad yang kajiannya diikuti 2.500 orang, kita lihat berkahnya. Walau rezeki Allah yang akan, kiranya dari berkah yang kita lihat begitu banyak buku-buku beliau, ajaran beliau diambil, dan beliau tidak malu untuk mengatakan, memang saya tidak bisa jawab yang 37 itu. Kenapa harus saya jawab 40-40-nya? Saya bisa jawab 3 ya 3, bilang aja jawab 3. Tetapi ini kan tidak mudah. Ini standar minimal. Jangan bilang tahu kalau memang tidak tahu, apalagi. Tapi kita katakan tadi 50% plus sesuatu. Karena kan kalau tidak tahu terus ya, gimana juga mau dakwah kan? Datang kemudian gimana ya, saya tidak tahu yang mau dibicarakan. Ditanya, saya jawab datang. Jadi nggak tahu semua, akhirnya tidak jalan. Nah ini perlu ada yang lebihnya. Mungkin terkait yang lebih ini dalam sebuah hadis yang saya Nabi kita selalu mengatakan, balighu anni walau ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku meskipun 1 ayat. Meskipun 1 ayat, tetapi memang kita tahu. Maka para ulama mengatakan ada beberapa bagian penting, yaitu sampaikan. Yang kedua, dari saya. Jadi kita memang sudah tahu itu dari Rasulullah SAW. Kalau memang kita sudah tahu itu dari Rasulullah, balik sampaikan. Kalau tahunya 5 ayat tapi kita ragu, ini maknanya ini apa? Saya ragu, jangan sampaikan. Tapi meskipun 1 ayat tapi kita pahami itu adalah ajaran Islam dari Nabi kita Muhammad, sampaikan meskipun satu. Sehingga dari sini yang bisa kita sampaikan adalah apa yang memang telah kita yakini kebenarannya, dan kita perlu menjaga diri untuk berbicara tanpa ilmu, terutama berdusta atas nama Allah SWT. Jadi secara umum amanatul ilmi perlu dijaga. Kalau memang tidak tahu maka dijawab tidak tahu. Yang kedua, perlu ada semangat punya sesuatu untuk disampaikan, punya sesuatu untuk disampaikan kepada orang lain. Inilah tadi tugas keluarga ini, membuat minimal pribadinya jangan pribadi-pribadi yang mengkhianati amanah ilmu. Kemana-mana mengatakan sesuatu yang dia sendiri pun tidak jelas itu dari mana. Sini pentingnya tadi ilmu. Yang kedua, membekali setidaknya pengajian pertama belajar surah Al-Ikhlas, berapa ayat Al-Ikhlas? Sudah ada ayat-ayat. Tapi meyakini bahwa apa yang dia sampaikan berasal dari ajaran Islam dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian. Jadi terkait rekan-rekan yang merasa tak atau putus asa atau malu untuk berdakwah, maka semoga semangat kita berdakwah pun memotivasi kita untuk beramal. Mungkin kita coba balik. Kalau kita ngajak orang saum, maka semoga kita jadi lebih semangat.
kita ngajak orang untuk sholat, semoga itu menjadi perbaikan buat kita. Untuk standar amalan, kalau misalkan tahajud kita bolong-bolong itu belum berdakwah atau nunggu kita continue dulu baru berdakwah. Ya, alhamdulillah. Terkait amalan tertentu, misalnya tadi dicontohkan adalah untuk mendakwakan tahajud, apakah kita perlu menjadi orang yang rutin bertahajud? Alhamdulillah, jawabannya tidak. Para ulama mengatakan jawabannya tidak. Tetapi tentu hal itu mengurangi berkah dan mengurangi ketokceran dakwah kita. Tetapi tidak menjadi syarat bahwa orang yang mengajarkan tahajud dia harus memang sudah rajin tahajud. Sehingga para ulama kita mengatakan al-amru bil ma'ruf ini satu perintah, sedangkan yang kedua wan nahyu 'anil munkar ini satu perintah. Amar ma'ruf nahi munkar dan juga amal ma'ruf tarkil munkar. Melakukan kebaikan dan menyuruh kebaikan ini dua perintah. Maka kita bisa melaksanakan keduanya, kita bisa meninggalkan keduanya, atau kita bisa melaksanakan salah satunya. Tentu kita perlu mengingat terkait ancaman dari Allah SWT, yaitu ancaman ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita tadi. Yang Allah mengatakan apa di surah Al-Baqarah? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Jadi atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Yang jadi masalah di sini adalah wa tansawna anfusakum. Kalian lupa kepada diri kalian sendiri. Ini yang menjadi celah. Dia lupa kepada apa yang diperintahkannya. Artinya celahnya karena dia tidak mengamalkan. Dia tidak mengamalkan kewajiban. Ya. Jadi ini menjadi celah kepada orang tersebut. Tapi simpulan para ulama dari banyak hadis dan juga ayat terkait hal tersebut, termasuk di surah Shaf yang kita kenal, kabura maqtan indallah yang taqulu ma la adun. Kalau benci kalau orang yang mengadakan sesuatu tapi dia tidak kerjakan. Sebagian ulama mengatakan dia mengadakan tahajud, tapi dia sendiri sebenarnya tidak yakin dengan tahajud tersebut, dan dia pun tidak berniat untuk mengerjakan tahajud. Sebagian ulama mengatakan ya kita bersyukur ya, seandainya disyaratkan tentu susah. Siapa yang mau ngajar tentang bab ikhlas dari soalnya bab ikhlas? Karena nanti para pendengar nanya, ini Pak Ustaz sudah ikhlas belum? Terus mengajar ikhlas, bab ikhlas harus ikhlas dulu. Siapa yang berani mengklaim dirinya sudah ikhlas? Siapa yang berani mengklaim dirinya sudah sabar sehingga dia bisa mendakwakan kepada orang yang saling sabar? Wallahu a'lam. Jadi dia tidak menjadi syarat, tetapi dia menurut para ulama kita menjadi membantu kelancaran dakwah tersebut, membantu keberkahan dakwah tersebut. Dan terkait ayat-ayat tadi, memang orang yang tidak mengerjakan apa yang dia perintah itu jeleknya dari sisi ya dia dipertanyakan. Kalau memang itu menurut dia bagus, kenapa dia tidak kerjakan? Tapi kembali tidak menjadi syarat, tidak menjadi syarat. Allah. Oke, ya sebelum waktu tinggal 10 menit lagi masuk ke asal. Kita juga satu saya lagi. Lanjut. Terima kasih Pak Ustaz. Ini dari saya mengenai dakwah. Saya mungkin agak awam dengan dakwah ini. Yang saya tanyakan adalah mengenai waktu untuk berdakwah. Sebagian dari kita ada kelompok-kelompok Islami yang sengaja pergi berdakwah selama 3 bulan. Dalam artian itu dia berdakwah 25% dari waktunya yang dia gunakan untuk hidup itu yang harus digunakan untuk berdakwah. Kemudian ada juga sebagian yang memang meninggalkan anak istri pergi berdakwah, katanya berjihad gitu ya. Saya mau tanya sebenarnya apakah kewajiban berdakwah itu
untuk semua orang? Apakah kita juga dikenalkan kewajiban berdakwah atau bagaimana dakwah itu bisa dikerjakan dengan cara lain gitu, tidak harus pergi berdakwah keluarga gitu. Itu mungkin pertanyaan saya yang bisa saya Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kembali sebenarnya kita sampaikan tadi, dakwah adalah jalan hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, dakwah kita adalah sebenarnya sepanjang waktu kita adalah kegiatan dakwah sebisa mungkin. Dan tentu dakwah tidak dilakukan dengan perkataan saja, tapi dakwah juga dilakukan dengan perbuatan. Karena kita ada istilah dakwah bil qaul dengan perkataan, atau dakwah bil hal dengan keadaan. Sehingga secara prinsip dakwah kita lakukan dengan banyak cara. Dengan Bapak kuliah, kemudian berperilaku sebagai seorang muslim yang baik, maka itu menjadi di antara unsur dakwah. Bapak kemudian ketika di waktu-waktu kuliah, kemudian sholat dan kemudian berusaha diskusi tentang sholat, itu kan insya Allah termasuk kegiatan dakwah. Sehingga dakwah wallahu a'lam, menurut ulama kita tidak ada keputusannya harus dilakukan dengan apa. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika nanti keluarga masyarakat Islam Toyasi memutuskan sebuah bentuk dakwah, maka itulah prioritas keluarga, bukan sesuatu yang datang dari Allah Ta'ala. Itu prioritas keluarga. Bahwa musyawarah memutuskan kita berdakwah dengan cara maka itu adalah keputusan musyawarah dan boleh, alhamdulillah. Misalnya dengan cara setiap pekan di sini, setiap pekan di mana mengadakan kegiatan dan mengundang orang. Tapi secara prinsip dakwah bisa dilakukan dengan cara apapun dan kapanpun, dan kapanpun. Artinya tidak boleh membatasi dengan cara-cara tertentu. Seperempat hidup kita tentu kalau bisa sih ya 100%, dan kembali dengan cara yang banyak. Ketika dengan keluarga, ya berarti bentuk dakwah mengingatkan kepada keluarga, membekali keluarga. Ketika di kampus, bagaimana kita berusaha mendakwahi teman-teman kampus, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan yang tadi. Jadi secara mendasar terkait kegiatan dakwah itu bentuknya berbagai macam. Malah yang tidak boleh tentunya membatasi dan mengharuskan bentukan-bentukan tertentu. Artinya dia tidak mengatur seorang berdakwah kalau belum begini. Itu tidak boleh, karena dakwah pada intinya adalah menyebarkan ajaran Allah SWT, mengajak orang kepada ajaran. Ajakan itu bisa dengan perkataan atau dengan perbuatan. Dan dua hal ini tidak juga kita katakan mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk. Dakwah dengan perbuatan itu baik, tapi dengan perkataan juga penting. Dakwah dengan perkataan juga tentu hal yang penting. Jadi dakwah insya Allah adalah ladang yang begitu luas untuk dikerjakan. Kadang menentukan misalnya bahwa dakwah itu harus berapa hari. Para ulama, di antara ulama Ibnu Utsaimin ketika ditanya ini, beliau mengatakan seandainya itu dengan alasan manajemen, alasan hitung-hitungan, maka itu boleh. Artinya begini, ketika kita di sini kan sudah diatur waktunya pada 2 jam. Kenapa diatur ya? Untuk pengaturan, maka itu boleh. Tapi kalau kita meyakini itu sebagai bentuk ta'abudiyah, bagian dari aturan Islam bahwa pengajian itu harus 2 jam, itu yang tidak boleh. Bahwa dakwah itu harus 4 hari, itu tidak boleh. Tetapi kalau kita karena pengaturan, kita adakan daurah kan pasti diatur berapa hari. Kita adakan perjalanan, bekal disesuaikan dengan berapa lama kita akan pergi. Tetapi menganggap angka-angka itu adalah angka yang datang dari syariat Islam, itu yang tidak. Jadi bebas tentang meninggalkan keluarga, tapi itu bahasan yang baik. Bahasanya dalam artinya dakwah itu sebuah kewajiban, tetapi keluarga pun sebuah kewajiban. Menafkahi keluarga sebuah kewajiban. Jadi ini banyak sekali kewajiban. Dan itu yang paling penting juga
ya kita tidak mengklaim orang lain tidak melaksanakan kewajibannya. Karena bisa jadi kita lihat secara zahir meninggalkan keluarganya, tapi kok anak istrinya tenang-tenang saja. Ini kan bisa jadi. Artinya bisa jadi seperti itu. Ternyata anak istrinya malah siap dengan begitu, itulah bentuk cara dia mendidik anak istrinya misalnya. Jadi secara umum, alhamdulillah dakwah bisa dilakukan dengan banyak hal. Jadi pemateri atau jadi penghibur, jadi yang hadir itu pun bisa berdakwah. Allah. Oke, setelah atas dokumen dan sebelum waktu masuk sudah masuk, kita review saya. Setelah ini ada agenda lagi mungkin menit untuk penutupan dan insya Allah itu akan dilakukan setelah sholat. Jadi untuk yang mau menonton ada bisa dikatakan ke lantai 2 dan di sana. Oke, setelah itu update. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.